Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Puskesmas Ciklet Kabupaten Garut akan memaparkan tentang gambaran umum kesehatan ibu dan anak dan pentingnya buku KIA. Pertama kita lihat angka kematian ibu di Indonesia. AKI di Indonesia itu relatif masih tinggi dan kita menempati ranking 1. Jawa Barat itu menempati ranking 1. Sebanyak 1.361 kematian ibu menurut MPDN per 18 Mei 2023. Kematian ibu itu penyebab terbanyaknya karena eklamsi dan pendarahan. Adapun upaya penurunan AKI di Indonesia, pertama peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, program kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dan rujukan, serta penguatan kerjasama dan kemitraan. Data AKI di Puskesmas Ciklet Kabupaten Garut tahun 2024, alhamdulillah nihil. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang ANC berkualitas. Di mana ANC berkualitas sesuai dengan aturan Permenkes nomor 21 tahun 2021 merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan pada masa sebelum kehamilan, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual. Pelayanan minimal 2 kali oleh dokter untuk mendeteksi kelainan medis secara umum pada trimester 1 dan 3. Pelayanan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan. 1 kali trimester 1, 2 kali trimester 2, 3 kali trimester 3, di mana ada kewenangan dan kompetensi pelayanan paling sedikit 2 kali oleh dokter kandungan dan pelayanan USG. Ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan oleh tenaga kesehatan, baik bidan ataupun perawat, meliputi pemeriksaan 10T. 1. Pemeriksaan berat badan dan tinggi badan, di mana untuk menentukan status gizi dan resiko persalinan. Pemantauan kenaikan berat badan sesuai dengan grafik peningkatan berat badan. 2. Ukur tekanan darah, di mana ada tidaknya hipertensi atau jika tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. 3. Pengukuran lila, di mana resiko kurang energi kronis jika lila kurang dari 23,5 cm. 4. Ukur tinggi pulus eteri atau tinggi rahim. 5. Pemeriksaan presentasi janin dan jenut jantung janin, di mana untuk melihat adanya kelainan letak janin atau masalah lain. 6. Screening status imunisasi TT dan lainnya. 7. Beri tablet darah setiap hari selama hamil. Periksa kandungan TT sedikitnya berisi 60 mg zat besi dan 400 mikrogram asam folat. 8. Periksa lab dan laboratorium, di mana ibu hamil trimester 1 diperiksa HB, pemeriksaan darah lainnya sesuai dengan indikasi protein urin, trieliminasi, deteksi kondisi kehamilan, dan janin di USG. 9. Tata laksana kasus atau penanganan hasil, di mana apabila ditemukan masalah segera ditangani dan dirujuk. 10. Temu wicara dan konseling, di mana pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan tentang manfaat dan tujuan revisi buku KIA 2023. Tujuan utama buku KIA adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil, ibu pasca natal, dan anak. Melalui satu pemberian informasi, di dalam buku KIA menyediakan berbagai informasi yang akurat dan relevan tentang kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, peningkatan keterampilan, di mana di dalam buku KIA itu terdapat cara melawat kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, deteksi dini, membantu mendeteksi dini dengan adanya tanda-tanda bahaya atau komplikasi pada ibu hamil dan anak. Yang keempat, pengawasan kesehatan, di mana buku KIA dapat memantau kesehatan ibu dan anak secara teratur. Yang kelima, pengurangan resiko. Di dalam buku KIA ada cara untuk mengurangi resiko kematian ibu dan anak dengan memberikan informasi dan panduan yang tepat. Dengan demikian, buku KIA bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak serta mengurangi angka kesakitan dan kematian. Adapun manfaat buku KIA diantaranya sangat penting, yaitu peningkatan pengetahuan. Karena di dalam buku KIA membantu ibu hamil dan keluarga memahami proses kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca lahir.
Yang kedua, pencegahan komplikasi. Dengan adanya informasi yang tepat, ibu hamil dapat mengenali tanda-tanda bahaya dan mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi resiko komplikasi. Yang ketiga, perawatan yang tepat. Buku KIA memberikan panduan secara tepat merawat bayi baru lahir, termasuk pemberian ASI eksklusif dan imunisasi. Selanjutnya, pengawasan kesehatan. Buku KIA membantu memantau kesehatan ibu dan anak mulai dari ibu hamil sampai ibu bersalin, termasuk catatan kunjungan antenatal sampai postnatal. Yang kelima, komunikasi yang baik. Buku KIA memfasilitasi komunikasi yang efektif antara ibu hamil, keluarga, dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, buku KIA menjadi alat penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan tentang pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu hamil yang ada di buku KIA halaman kedua. Di sini halaman kedua, dalam setiap melakukan pelayanan antenatal care di fasilitas kesehatan, ibu hamil wajib mengisi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, tenaga kesehatan memeriksa kembali catatannya dan memberikan paraf dari hasil pemeriksaan. Selanjutnya, di halaman kelima ada pelayanan dokter. Pelayanan dokter ini di lembar ini dokter melakukan evaluasi kesehatan ibu hamil, kondisi kesehatan ibu hamil yaitu yang meliputi menentukan IMT, status imunisasi, riwayat penyakit keluarga, riwayat kehamilan ibu, riwayat penyakit keluarga, dan melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan. Selanjutnya di lembar yang keenam ada pelayanan dokter untuk USG. Pada lembar ini usia kehamilan di trimester 1, dokter melakukan pemeriksaan fisik diantaranya keadaan umum dan lain-lain, melakukan USG dan menjelaskan hasil USG dan melakukan pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya di sini ada grafik evaluasi kehamilan. Dalam lembar ini digunakan untuk memantau tekanan darah dengan MAP. Bila MAP ibu hamilnya lebih dari 90, maka harus dilakukan rujukan ke dokter spesialis kandungan. Selanjutnya di sini ada lembar grafik peningkatan berat badan. Dalam lembar ini dilakukan pemantauan berat badan dengan melakukan penimbangan berat badan untuk menentukan IMT. Selanjutnya ada di halaman 9. Di sini pada lembar ini dokter melakukan screening preeklamsi ibu hamil, dilakukan rujukan apabila resiko sedang dan 1 resiko tinggi. Lalu dokter melakukan paraf. Lalu ada pelayanan dokter. Di lembar ini pemeriksaan ibu hamil trimester 3 oleh dokter diantaranya pemeriksaan fisik, keadaan umum, USG kehamilan, pemeriksaan laboratorium, dan rencana persalinan dan konseling. Selanjutnya ada lembar yang pelayanan dokter spesialis. Lembar ini lembar hasil pemeriksaan dan tindakan oleh dokter spesialis, keluhan pasien, dan rencana selanjutnya yang dilakukan oleh dokter spesialis. Selanjutnya ada ringkasan pelayanan nifas. Dalam lembar ini tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan ibu nifas dari kunjungan pertama sampai kunjungan keempat. Selanjutnya ada lembar rujukan. Lembar ini digunakan apabila pasien dengan hasil pemeriksaan adanya faktor risiko dan tanda bahaya yang mengharuskan untuk dirujuk. Sekian pemaparan dari kami, kelompok dari Puskesmas Ciklet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.